Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, baik. Pada pertemuan kedua ini tidak terasa ya, kita sudah di pertemuan kedua. Ya, meskipun pertemuan yang lalu itu bertepatan dengan hari libur, kita sudah masuk pertemuan ketiga. Tidak apa-apa. Ya. Yang masih nyala mic-nya tolong dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan kedua ini, saya harap kalian sudah punya buku bahasa Indonesia. Sudah pinjam di perpustakaan? Sudah. Sudah ya. Ini bukunya yang kita pakai. Saya sudah upload di sini bukunya, mungkin sudah disimpan, mungkin juga sudah ada yang download sendiri, bisa di-download di Classroom, bisa juga downloadnya di sini. Nah, untuk materi kita hari ini, ya oke, Adrian sudah ambil bukunya. Oke, Bu. Jadi kita lihat ini ya. Jadi di sini pada materi pertama itu bab 1, kalian disuruh membuat sebuah laporan hasil observasi. Ya, semacam kalian harus study tour baru membuat laporan hasil observasi. Tapi study tour tidak memungkinkan untuk pertemuan atau kondisi seperti sekarang. Jadi ini yang akan kita bahas, bab 1, menyusun laporan hasil observasi. Ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang sebenarnya ini. Menyusun laporan hasil observasi. Nah, bisa ini kelihatan tidak di HP-nya atau di komputernya? Kelihatan. Oke, bagus. Kelihatan. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh laporan hasil observasi atau pengamatan. Ini contohnya. Jadi ini yang harus kita mengidentifikasi, menyusun, menyimpulkan. Ini akan saya bahas sebentar. Nah, untuk ini adalah contoh sebuah laporan hasil observasi. Ini. Nah, untuk membuat laporan hasil observasi, ya, untuk membuat laporan hasil observasi itu kita harus melakukan suatu kunjungan, bisa ke tempat yang bernuansa budaya, bisa bernuansa alam, bisa juga bernuansa sosial. Nah, tapi sebelumnya di sini di buku ini bukan itu dulu yang harus kalian pahami, melainkan ini menyusun ringkasan atau kesimpulan. Contoh, nah kalau ini tugas nanti tidak usah ada WA saya lagi, Pak, ada minta tugas. Ini hanya tampilan di layar kalian. Ini bukan ada kata tugas di sini, bukan berarti harus kamu kerjakan. Ini cuma contoh laporan hasil observasi. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, kalian tinggal membaca wacananya, kemudian menjawab ini. Jawabannya ini ada semua pada wacana di atas. Makanya saya tidak suruh kerja, karena ini soal-soal SMP. Ya, wacananya, kemudian menjawab soalnya. Ya, di mana jawabannya sudah ada pada teks. Nah, sekarang
bagaimana cara menyusun ringkasan. Ini yang saya akan ajarkan. Sebelum menyusun ringkasan atau gagasan pokok atau kalimat utama atau ide pokok, ya, kalian harus tahu dulu apa itu gagasan utama. Ya, gagasan utama itu bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang ada dalam paragraf. Nah, contoh. Ini sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya? Ya, akan saya berikan dulu penjelasan. Ya. Oke, saya berikan penjelasan dulu. Nah, silahkan dilihat. Jadi, gagasan pokok itu biasa disebut dengan kalimat utama. Ya. Biasa juga disebut ide pokok. Bisa juga disebut ide pokok paragraf. Nah, cara menentukan atau mencari gagasan pokok itu ada 3. Ya. Yang pertama, apabila gagasan pokoknya berada di awal paragraf, itu namanya nih, apabila kalimat utamanya atau paragrafnya pokoknya itu berada di awal, itu namanya deduktif. Ya, itu deduktif. Tapi biasanya gagasan pokok kebanyakan berada di awal paragraf. Ingat itu? Jadi kalau berada di awal disebut deduktif. Nah, ini contohnya. Ini yang hitam, ini sebuah paragraf. Terus ini yang merah, ini yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Ya, yang menjelaskan gagasan pokok. Misalnya ini gagasan pokoknya. Terus kalimat penjelasnya ini. Ya. Ciri-ciri gagasan pokok itu bersifat umum. Ya. Bersifat umum yang dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, itu tadi kalau gagasan pokok berada di depan itu namanya deduktif. Nah, contoh lagi. Kalau kalimat utamanya berada di depan itu namanya induktif. Ya, ini contohnya. Yang biru ini kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sebentar saya jelaskan bagaimana cara mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian yang ketiga adalah campuran. Apabila kalimat utamanya terletak di depan, ada juga di belakang, nah itu disebut dengan campuran. Artinya kalimat utama ada di depan, ada juga di belakang. Oke. Kita lanjut. Nah, tips menemukan atau mencari gagasan pokok. Ya, pertama baca dengan cermat. Ya, ini apakah kalimat pertama merupakan gagasan utama atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua merupakan gagasan utama? Ya, kemudian teruslah membaca kalimat demi kalimat sampai kita menemukan gagasan utama. Nah, ini ciri-cirinya. Ini nanti saya share di grup WA-nya. Nah, ini juga kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas itu bersifat khusus, misalnya terdiri dari, ya, kemampuannya mampu menulis dengan cepat, itu bersifat khusus. Nah, contoh, kita langsung saja contohnya di buku.
Nah, ini tadi. Ya. Ini contohnya. Ini ada satu paragraf. Ya. Ini ada satu paragraf. Bisa dilihat sini. Ya. Oke, Mutmainah tolong dimatikan mic-nya ya. Saya matikan dulu biar lebih. Adrian juga. Adrian tolong dimatikan mic-nya. Andi Mutmainah. Ya, Andi Mutmainah. Ya, oke, sudah. Biar bisa kalian dengar dengan jelas apa yang saya jelaskan. Ya, contoh. Ini adalah sebuah paragraf, ya. Nah, wayang adalah, nah biasanya itu dalam sebuah paragraf, apabila dia mengandung kalimat deskripsi, yang dimaksud kalimat deskripsi, misalnya dia menggunakan ialah, adalah, nah itu penjelasan. Biasanya itu adalah kalimat utamanya. Nah, contoh atau gagasan pokoknya. Jadi di buku itu langsung dia tunjukkan bahwa ini adalah gagasan pokoknya. Diambil dari paragraf ini. Nah, kenapa ini diambil? Karena pertama mengandung kalimat definisi. Terus kemudian kalimat ini bersifat umum. Yang ketiga terletak di awal paragraf. Jadi kalau terletak di awal paragraf tadi disebut deduktif. Nah, contoh lagi. Nah, ini tidak ada jawabannya. Nah, ini gampang sekali. Wayang kulit cukup ambil ini. Berarti ini gagasan pokoknya. Apakah ada di belakang? Oh, ternyata tidak ada. Karena itu hanya kalimat penjelas. Contoh lagi. Di buku. Ini tidak usah dikerja. Nah, ini gampang sekali karena ada lagi kalimat deskripsinya menggunakan adalah, berarti gagasan pokoknya cukup ini. Ya. Kemudian wayang wong. Ini ada lagi adalah, oh berarti kalimat utamanya atau gagasan pokoknya sampai di sini. Nah, tapi ini ada di depan, ada juga di belakang, ini juga gagasan pokoknya yang kedua. Ini. Jadi ini menggunakan gagasan pokok terletak di awal dan akhir, yang biasa disebut dengan campuran. Nah, lanjut. Ini. Nah, ini saya kira kalian sudah bisa menjawabnya. Karena adanya kalimat deskripsi ini adalah, maka gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Ini juga wayang lain, ada juga deskripsinya berada di belakang, berarti ini menggunakan campuran di depan dan di belakang. Lanjut lagi. Nah, ini cukup kita lihat dulu perkembangan. Nah, karena yang dibahas di sini adalah suket, wayang suket, maka yang bersifat umum itu ini. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut lagi. Jadi tadi itu menentukan gagasan pokok itu ada 3. Apabila kalimat atau gagasan pokoknya di depan itu disebut deduktif, di belakang induktif, campuran, depan dan belakang. Kemudian kalimat utama itu bersifat umum. Nah, biasanya mengandung kalimat definisi, ialah, adalah,
Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kesimpulan sebuah wacana, ya, atau ringkasan? Nah, kita ambil cerita yang tadi ini. Ini laporan hasil observasi tentang wayang. Ini saya copy dulu. Ya. Saya copy dulu. Oke. Nah, bagaimana cara membuat ringkasannya? Itu gampang sekali. Atau membuat kesimpulannya. Kalian tinggal ambil. Misalnya tadi ini paragraf pertama. Kemudian ini paragraf kedua. Paragraf ketiga. Oke. Judulnya wayang. Nah, laporan ini kita mau buatkan kesimpulan. Jadi yang pertama, ini tadi gagasan pokoknya. Kemudian kalimat penjelasnya kita hapus. Kemudian pindah ke paragraf kedua. Nih. Kemudian hapus kalimat penjelasnya. Nah, pindah ke paragraf ketiga. Jadi tadi ada di depan, ada di belakang. Oh, ini di depan saja. Ini gagasan pokoknya. Ya, nanti di paragraf keempat tadi ada dua, di depan dengan di belakang. Ini ada dua. Oke. Kemudian kita ke paragraf kelima. Saya ambil 5 paragraf saja. Ini tadi kalimat utamanya sampai di sini. Oke, saya ambil 5 paragraf saja. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Kalian tinggal jadikan ini menjadi satu paragraf. Tapi, ada tapinya. Kalau perlu kalimat penghubung atau konjungsi, misalnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kita bisa kasih kata penghubung di sini. Namun, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Jadi kata penghubung jika diperlukan. Kita lanjut lagi sambung di sini. Ya, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, ini bisa kita kasih kata penghubung lagi. Dengan demikian, nanti saya kasih lihat yang jenis-jenis kata penghubung. Ya, ini tadi kata penghubung yang pertama pakai. Nih. Jadi untuk membuat kesimpulan itu gampang. Cari semua dulu gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian gabungkan menjadi satu paragraf, bisa menggunakan kata penghubung. Nah, ini kita tidak usah menggunakan kata penghubung. Jadi kalian bisa melihat kalau kalimatnya bisa menggunakan koheren, menggunakan kalimat kata penghubung, maka boleh menggunakan kata penghubung. Oke. Lanjut. Ini kita sambung lagi. Ini tidak perlu kata penghubung. Ya, ini kita sambung saja semua.
Ini karena sudah ada kata penghubung. Selanjutnya, nah, maka inilah kesimpulan atau ringkasan dari laporan hasil observasi yang berjudul wayang dengan mengambil 5 paragraf. Jadi nanti kalau kalian mau lanjutkan, boleh. Oke. Mengerti sampai di sini? Saya lanjut. Saya stop share dulu. Jadi ini tadi ya. Jadi caranya tadi itu. Jadi saya ulangi. Ya, ini mengambil, ini tadi sampai di sini itu, ini saya ulangi lagi, ini kalimat utamanya paragraf ke-1, ini paragraf kedua. Ini kalau ini paragraf ke-3, kemudian yang ini gagasan pokoknya paragraf ke-4. Untuk menjadikannya sebuah kesimpulan, kalian tinggal menggabungkan. Boleh menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Oke. Nah, saya perlihatkan dulu kata penghubung yang bagaimana yang bisa digunakan. Oke, saya perlihatkan dulu. Carikan kata-kata penghubung yang bisa digunakan. Nah, ini contoh kata penghubung yang bisa digunakan. Sorry. Ini. Ya, ini kata penghubung yang bisa digunakan. Dan lagi pula serta, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudah. Nanti saya share di grupnya ini kata penghubung yang biasa digunakan untuk membuat sebuah ringkasan atau kesimpulan. Jadi saya ulangi, untuk membuat sebuah kesimpulan, ya kita harus mencari gagasan pokok setiap paragraf. Bagaimana cara mencari gagasan pokok setiap paragraf? Kalian tinggal ya mencarinya. Ada 3 tempatnya. Yang pertama kalau di awal, deduktif. Kalau di akhir, induktif. Kalau di awal dan akhir itu campuran. Ciri-ciri kalimat atau gagasan pokok yaitu pertama bersifat umum, mengandung kalimat deskripsi, dan biasanya terletak di awal paragraf. Oke. Ya, mungkin inilah kelas paling terbanyak hadir di Zoom hari ini. Karena saya mengajar 4 kelas. Ya, barusan ada yang lebih 20 begini. Ya, saya salut untuk kelas 10 MIPA 3. Tadi IPS 3 dengan IPS 4. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Nanti saya kirimkan lagi video di grup WA-nya. Jadi setelah ini nanti kita lanjut di grup WA. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan nyalakan mic-nya. Ya, kalau malu-malu bisa nanti di WA. Oke, saya absen dulu. Alia, ada? Ada tapi tidak. Oke, sekarang. Hadir, Pak. Ya. Nah, sekarang nyalakan semua videonya. Saya kasih waktu 2 menit untuk screenshot videonya. Silakan. Nyalakan semua videonya. Videonya yang saya sudah nyalakan ya, bukan mic. Screenshot yang kelihatan wajahnya. Ya. Kalau sudah screenshot, ya nanti saya arahkan apa gunanya screenshot.
Oke, sudah? Temi mungkin belum. Kita tidak usah lama-lama di Zoom, saya paling lama 30 menit di sini. Ini tidak terasa kita sudah 25 menit. Oke. Oke, sudah semua ya screenshot videonya. Ini juga saya rekam ya. Ini juga saya rekam. Ya, nanti kalian bisa melihat wajahnya di YouTube seperti apa penampilan saya tadi pada saat belajar bahasa Indonesia. Nanti rekamannya akan saya share linknya. Ya, setelah pembelajaran selesai, kalian sudah bisa melihat diri kalian di YouTube saat belajar bahasa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya memberi kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar tentang laporan hasil teks observasi, di mana hari ini kita belajarnya yaitu menentukan gagasan pokok dan bagaimana cara membuat kesimpulan pada suatu wacana. Oke, kalau tidak ada yang bertanya atau ada nanti yang mau bertanya, bisa kita lanjutkan di WA. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kedua kita hari ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsen kembali di grup WA-nya.